Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini semoga kita masih diberi karunia kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin, jasmani dan rohani kita, sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran dari rumah ini dengan sebaik-baiknya. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi, yaitu bagaimana kita meraih sukses dengan konsep ABCD. Nah, merencanakan sukses masa depan dengan konsep ABCD adalah bagaimana Anda mewujudkan sebuah keinginan dengan memperhatikan keseimbangan, keselarasan antara ambisi yang positif, bakat dan minat yang kita miliki, cara atau strategi yang kita punya, dan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ambisi A, B, C, D. Huruf A artinya adalah ambisi, tapi ambisi di sini adalah ambisi yang positif, yaitu ambisi atau keinginan atau cita-cita atau impian atau sesuatu yang ingin dicapai dengan emosional yang kuat untuk meraihnya. Kemudian huruf B adalah sama dengan bakat atau minat. Bakat dan minat yang dimiliki sebagai potensi diri yang harus dioptimalkan, dikembangkan lebih luas lagi untuk mendukung ambisi yang positif. Nah, huruf C artinya cara atau strategi, ya. Cara atau strategi atau alat yang harus digunakan untuk meraih impian, cita-cita yang akan dicapai. Dan huruf D artinya doa atau zikir, ya. Berdoa artinya meminta, memohon, ya, kepada Tuhan agar diberi kelancaran dan keberhasilan untuk meraihnya. Artinya kita selalu meminta perlindungan pada Allah dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Nah, anak-anakku, bagaimanakah hubungan antara cita-cita dan karir? Cita-cita secara umum adalah harapan atau keinginan dalam hati yang akan berusaha untuk diwujudkan. Dengan semangat bercita-cita, maka kita akan termotivasi untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan. Dan dengan motivasi itulah yang akan menjadi cambuk bagi kita untuk terus giat dan lebih giat lagi menuju kesuksesan cita-cita yang kita harapkan. Mungkin ada yang bercita-cita ingin jadi pengusaha, ada mungkin yang ingin jadi anggota tentara, TNI atau Polri, atau ada yang ingin jadi musisi atau jadi artis, atau ada yang ingin jadi olahragawan atau atlet, atau mungkin ada pula yang ingin jadi dokter, dan masih banyak lagi cita-cita lainnya. Mungkin ada yang ingin jadi dosen atau jadi guru. Banyak sekali ya cita-cita yang bisa kita pilih dalam kehidupan kita. Namun untuk menggapai cita-cita itu kita memerlukan kerja keras, kita memerlukan pengorbanan, baik waktu, tenaga, pikiran, ya, bahkan mungkin saya yakin uang yang kita korbankan, ya. Kita memerlukan semangat yang tinggi, ya. Dan kalau kita sudah menggunakan semaksimal mungkin, ya, potensi yang kita miliki, insya Allah cita-cita kita akan lebih mudah tercapai. Nah, banyak sekali contoh atau jenis karir yang bisa kita ambil. Misalnya saja, ya, karir seorang perwira
di kesatuannya, misalnya anggota TNI ya, atau karir seorang karyawan bank pada bank tempat dia bekerja, ataupun karir seorang musisi ya pada dunia musiknya, ataupun karir seorang atlet atau olahragawan pada kejuaraan atau turnamen yang diikuti atau yang dimenanginya, ataupun karir seorang dokter pada lembaga kesehatan tempat dia mengabdi dan lain sebagainya. Nah, jika kita melihat pengertian karir dan cita-cita di atas, tentunya kita akan bertanya-tanya, apakah ada kaitannya antara cita-cita seseorang dengan karirnya kelak? Jawabannya jelas ada. Karena dengan memiliki cita-cita yang jelas, maka tentunya akan memiliki gambaran tentang karirnya. Misalnya ada yang bercita-cita pengen jadi dokter hewan. Misalnya karena punya hobi merawat hewan atau binatang, ya, dan sebagainya. Tentunya ketika kalian benar-benar telah menjadi dokter hewan, pekerjaan yang Anda jalani tersebut terasa sangat nyaman dan menyenangkan bagi diri Anda. Karena apa? Anda bekerja atau berkarir pada bidang yang Anda sukai, pada bidang yang Anda senangi dan Anda cita-citakan. Nah, berikutnya adalah bagaimana tips-tips membuat cita-cita atau impian yang baik. Nah, cita-cita atau impian itu harus punya tujuan yang jelas atau yang spesifik, ya. Misalnya, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi guru, saya pengen jadi dosen. Itu jelas, spesifik. Coba bandingkan dengan cita-cita yang kurang jelas atau tidak spesifik. Misalnya, saya bercita-cita pengen jadi manusia yang berguna untuk nusa, bangsa, dan negara. Coba bandingkan dengan yang pertama dan yang kedua tadi. Pasti yang kedua akan bingung bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Cita-citanya tidak jelas, ya. Kemudian memiliki tolak ukur yang jelas, punya indikator yang jelas. Yang berikutnya, tujuannya dapat diuraikan menjadi langkah-langkah yang jelas, ya, terutama bentuk aktivitasnya. Kemudian pastikan hal itu adalah hal yang realistis, yang mudah diraih, yang mudah dicapai. Kemudian tentukan target waktunya yang jelas, ya. Jangan punya cita-cita tapi waktunya tidak jelas, ya. Nah, bagaimana hubungan antara cita-cita dan bakat atau minat? Anak-anakku sekalian, jika Anda telah menemukan cita-cita kalian, maka sebaiknya kalian menggali informasi lebih banyak lagi tentang hal-hal yang terkait dengan cita-cita kalian. Misalnya yang terkait dengan masalah keahlian tertentu yang harus kalian miliki ketika kalian ingin mewujudkan cita-cita kalian tersebut, dan hal-hal yang lain yang bisa mendukungnya, ya. Silahkan pahami semua potensi yang kalian miliki, baik secara fisik maupun secara psikis atau mental, ya, baik kelebihan maupun kekurangan yang Anda miliki, ya. Silahkan kalian gali semaksimal mungkin, terutama potensi atau kelebihan yang Anda miliki. Kemudian bakat dan minat yang kalian miliki akan sangat mendukung terhadap cita-cita yang akan kalian raih, ya. Karena bakat adalah sesuatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu, ya. Bakat ini dapat berkembang dengan baik dan akan tampak menonjol bila mana dilakukan dengan berlatih secara terus-menerus atau secara rutin. Nah, bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita atau karir,
juga dapat dijadikan sebagai sebuah profesi atau jabatan bagi kalian bila berkesempatan untuk dikembangkannya. Orang yang memiliki bakat tersebut seyogianya menyadari dalam mengambil keputusan, ya, merencanakan masa depannya dengan serius sehubungan dengan bakat yang dimilikinya. Nah, minat adalah salah satu tanda kemantapan dan kesiapan seseorang untuk memilih cita-cita atau karir yang diinginkan. Dengan adanya minat maka akan mendorong ya untuk meraihnya dengan lebih kuat lagi dalam belajar, pekerjaan atau tugas-tugas tertentu yang dibebankannya. Nah, minat ini sangat erat hubungannya dengan perasaan suka atau tidak suka, ya. Perasaan tertarik atau tidak tertarik, perasaan senang atau tidak senang, ya. Minat seseorang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dalam merencanakan masa depannya. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan bakat dan minat. Silakan cermati berbagai kelebihan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki, yang kalian miliki. Kemudian yakinlah pada kemampuan tersebut. Kemudian tingkatkan konsep diri yang positif, cara pikir yang positif terhadap diri Anda. Silakan ditingkatkan. Kemudian usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat dan bakat dengan terus-menerus menekuni dan melatih kelebihan yang kalian miliki. Kemudian silakan jalin hubungan yang baik, ya, dengan siapapun dan selalu bersikap dan berpikir secara positif. Nah, berikutnya adalah hubungan antara cita-cita dan strategi atau cara untuk meraih cita-cita. Nah, berani bermimpi dan bercita-cita setinggi langit itu tentu baik. Tapi keberanian untuk bermimpi itu juga harus diiringi dengan strategi atau cara yang mantap. Ya, kita boleh punya cita-cita yang tinggi, ya, itu hal yang mudah, ya. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar berpikir bagaimana cara membangun cita-cita itu supaya punya arah dan tujuan yang jelas, ya, tujuan yang konkret, paham akan setiap konsekuensinya, itu harus kita pikirkan, ya. Nah, silakan boleh bercita-cita yang setinggi-tingginya, tapi kita juga harus berpikir bagaimana kita memikirkan strategi atau cara untuk meraihnya. Ya, silakan kita pikirkan dengan serius, ya, tahap demi tahapnya. Nah, strategi adalah sebuah cara atau serangan atau tindakan yang dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan. Strategi yang bagus dan menjamin sukses bergantung pada seberapa realistis dan seberapa detail dan seberapa rapi langkah-langkah dalam strategi tersebut. Nah, silakan buat strategi baik untuk diri sendiri maupun untuk kebersamaan dalam sebuah tim, ya. Buat langkah-langkahnya yang perlu diambil, tentukan batas waktu eksekusinya, lalu tinjau ulang rencana yang sudah dilakukan. Strategi itu terdiri dari beberapa komponen besar, yaitu ada cara, ada rencana, atau metodologi dan pendekatan. Dan juga ada komponen-komponen ketidakpastian di masa depan, ya, ketidaktahuan, risiko, dan keterbatasan yang kita miliki. Untuk itu membutuhkan kerja keras dan kerja yang cerdas untuk menemukan cara yang efektif dan efisien untuk meraih cita-cita tersebut. Nah, cara atau strategi tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk kesiapan fisik dan mental, ya, sarana dan prasarananya, serta kesiapan sumber daya yang lainnya yang siap mendukung
ya terhadap tercapainya cita-cita yang kita harapkan tersebut. Nah, berikutnya adalah bagaimana hubungan cita-cita dan doa atau zikir, ya. Dalam meraih apa yang kita cita-citakan, ya. Di samping kita juga berusaha, ya, berikhtiar dengan sekuat tenaga, ya, dengan kemampuan yang kita miliki, kita juga mengiringi usaha tersebut dengan banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab dialah yang mengatur hidup dan kehidupan ini, ya. Setiap orang pasti menginginkan doanya terkabul. Nah, agar doa yang kita panjatkan didengar dan dikabulkan Allah, hendaknya kita melaksanakan segala apa yang diperintahkannya, menjauhi segala larangannya dengan sabar dan ikhlas. Seseorang yang rajin dan tekun beribadah tentu akan dekat dengan Tuhannya. Jika hubungan kita dengan Tuhan kita sangat dekat, maka apa yang diminta biasanya akan diperhatikan dan akan dikabulkan. Tetapi apabila permintaan itu tidak dikabulkan, yakinlah bahwa apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik, ya. Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita minta, tapi Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Itu adalah merupakan gambaran betapa maha pengasih dan penyayangnya Tuhan pada diri kita sebagai hambanya. Nah, dengan berdoa, hati kita akan menjadi tentram dan tenang. Bagaimana tata keramanya berdoa itu? Ya, segala sesuatu pasti ada aturan dan tata caranya. Demikian juga dalam berdoa, ya. Agar doa yang kita panjatkan diterima oleh Tuhan, hendaknya kita memperhatikan tata keramanya sebagai berikut. Ya, silahkan kita memulai doa dengan memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, ya, rahmat, taufik dan hidayahnya serta kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Memohon atau berdoa dengan merendahkan diri, ya. Ketika berdoa kepada Tuhan, hendaknya kita bersikap merendahkan diri penuh dengan harap dan yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Silakan berdoa dan memohon sesuatu yang baik dan masuk akal. Misalnya kita berdoa agar diberi ilmu yang bermanfaat, kesehatan lahir dan batin, ya, kemudahan belajar dalam bekerja, diberi rezeki yang melimpah dan sebagainya. Jangan memohon sesuatu yang tidak baik dan tidak masuk akal. Jangan berdoa yang tidak baik. Misalnya berdoa agar orang lain mendapat celaka, ya. Sedangkan berdoa yang tidak masuk akal, misalnya berdoa agar bisa terbang seperti burung, nah itu tidak masuk akal. Nah, yang terakhir, kita mengakhiri doa itu dengan memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita memulai doa tersebut. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai panduan anak-anakku dalam meniti jalan, ya, untuk meraih cita-cita yang kita harapkan. Semoga usaha dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.